Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rusdin. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara Kota Ternate, semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah atau untuk memenuhi nilai UAS AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Di sini yang saya akan jelaskan yaitu yang akan saya presentasikan mengenai penjelasan mendalam tentang linear regression, decision tree, dan naive Bayes dan untuk data-data sains. Baik, langsung saja videonya. Apa itu machine learning? Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data secara otomatis tanpa instruksi eksplisit. Melalui algoritma statistik, komputer mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data historis untuk membangun model yang cerdas. Hasil dari proses pembelajaran ini digunakan untuk melakukan prediksi akurat atau pengembalian keputusan pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya, satu linear regression adalah statistik yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Algoritma ini mencari hubungan linear terbaik antara input dan output dengan minimalkan kesalahan prediksi. Y sama dengan A tambah Bx. Y target output, X fitur input, A interpret, B slope. Selanjutnya, cara kerja linear regression. Yang pertama, estimasi koefisien. Algoritma menghitung bobot koefisien untuk setiap fitur input guna menentukan beberapa besar pengaruhnya terhadap variabel target. Ordinary least squares OLS. Metode ini digunakan untuk mencari garis yang meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai observasi dan nilai prediksi. Selanjutnya, optimasi model. Proses berlanjut hingga ditemukan length of best fit yang memberikan tingkat kesalahan error paling rendah secara keseluruhan. Selanjutnya, mengenai aplikasi praktik linear regression. Satu, prediksi harga properti. Mengestimasi nilai pasar rumah berdasarkan variabel seperti luas tanah, jumlah kamar, dan lokasi geografis untuk membantu penilaian real estate. 2. Estimasi penjualan. Memprediksi volume penjualan produk di masa depan dengan menganalisis hubungan antara anggaran pemasaran dan forma historis. 3. Analisis tren ekonomi. Mempelajari dampak variabel perekonomian terhadap pertumbuhan PDB atau tingkat pengangguran untuk perencanaan kebijakan strategis. Untuk nomor 2, decision tree. Model prediksi yang menggunakan struktur pohon untuk memetakan keputusan dan berbagai konsekuensi yang terjadi. Algoritma ini membagi data secara hierarkis berdasarkan fitur yang paling memberikan informasi. Sini ada bagangnya. Decision tree, root, internal node, layout node. Root node sama dengan titik awal keputusan. Internal nodes titik 2 pertanyaan atau pengujian fitur. Layout nodes titik 2 hasil akhir atau prediksi. Cara kerja decision tree. Pemilihan fitur. Pilih fitur yang paling informatif menggunakan information gain atau Gini. 2. Pembagian data. Bagi data secara rekursif untuk membentuk kelompok yang lebih homogen. 3. Kriteria berhenti hentikan saat mencapai kedalaman maksimum atau mode sudah murni. Kelebihan decision tree. Transparansi tinggi atau logika model sangat mudah diinterpretasi oleh manusia karena menyerupai proses pengambilan keputusan alami.
Pemrosesan minimal tidak memerlukan normalisasi standarisasi data yang rumit, serta mampu menangani nilai yang hilang dengan baik. Versabilitas data dapat kerja secara efektif dengan data untuk angka maupun kategorikal label dalam satu model yang sama. Nomor 3, naive bias. Algoritma klarifikasi berdasarkan teorema bias dengan asumsi independensi fitur sederhana namun efektif untuk data set besar dan klasifikasi teks. Asumsi naive, setiap fitur diasumsikan memberikan kontribusi independen terhadap kelas. Efisiensi tinggi, pelatihan cepat dibandingkan banyak model lainnya. Cara kerja naive bias. 1. Probabilitas prior. Menghitung probabilitas awal dari setiap kelas dalam data set sebelum mempertimbangkan fitur apapun. P dalam kurung kelas. 2. Likelihood. Menghitung probabilitas kemunculan fitur tertentu untuk setiap kelas yang ada fitur kelas. 3. Probabilitas posterior. Menggabungkan prior dan likelihood untuk menentukan kelas dengan probabilitas tertinggi bagi data baru. Aplikasi practice naive bias. 1. Filter spam email, mengaktifkan klarifikasikan email sebagai spam atau bukan berdasarkan frekuensi kata-kata tertentu yang sering muncul dalam pesan sampah. 2. Analisis sentimen. Menentukan emosi di balik teks, positif, negatif, atau netral pada ulasan produk atau komputer media sosial secara cepat. 3. Kategorisasi berita. Mengelompokkan artikel berita ke dalam kategori seperti olahraga, politik, atau teknologi secara otomatis berdasarkan konten teksnya. Kesimpulan dan perbandingan. Pemilihan model machine learning yang tepat sangat tergantung pada karakteristik data dan tujuan akhir dari analisis data. Model linear regression, CP masalah, regresi kontinu. Kelebihan utama sederhana dan intuitif. Kasus terbaik prediksi harga dan tren. 2. DC-tree, tipe masalah, klarifikasi dan regresi. Kelebihan utama mudah diinterpretasi. Kasus terbaik logika dan kompleks. 3. Naive bias, tipe masalah, klarifikasi, klasifikasi. Kelebihan utama sangat cepat dan efisien. Kasus terbaik analis teks dan spam. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dari presentasi saya tadi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.